Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hukum yang Terutama, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 12 ayat 28b. Lalu seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita sudah merenungkan bagaimana orang-orang Saduki bersoal jawab dengan Yesus. Apakah ada kebangkitan orang mati? Hari ini gantian seorang ahli Taurat yang mencobai Yesus. Apakah Yesus tahu tentang hukum yang paling utama dalam kitab Taurat? Tuhan Yesus menjawab dengan lugas, katanya, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain lebih utama daripada kedua hukum ini." Jawab ahli Taurat itu, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu." Dan ia menerangkan bahwa hukum tersebut jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Pemeluk agama Yahudi memuliakan Yahweh juga dengan cara memberikan persembahan dalam bentuk korban bakaran dan korban persembahan. Yesus balik menilai orang yang tadinya ingin mengujinya. Katanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan. Ahli Taurat itu ikut-ikutan mengambil sikap untuk menguji Yesus seperti orang-orang Saduki. Meskipun dia tahu Yesus dengan baik menjelaskan tentang kebangkitan orang mati, tapi ia juga ingin mendapat jawaban guru Yesus. Apakah dia juga memahami hukum Taurat seperti dirinya? Setelah Yesus memberi jawaban dengan mengutip apa yang ditulis dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 4 dan 5 dan Imamat bab 19 ayat 18, ahli Taurat itu membenarkan jawaban Yesus, bahkan menegaskan kepada Yesus tidak ada persembahan hidup yang bisa melebihi ketaatan untuk melaksanakan hukum yang utama tersebut. Orang itu sudah mengerti makna hukum yang utama itu
Tapi belum semuanya. Mengapa Yesus mengatakan, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah"? Meskipun tidak seorang pun berani lagi menanyakan kepada Yesus, sebenarnya Yesus mau mengatakan bahwa kebenaran dari hukum itu harus diterapkan tanpa batasan yang sempit. Sebab ahli-ahli Taurat itu mengajarkan bahwa sesama manusia hanyalah mereka yang disebut bangsa Yahudi saja. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Yahudi dididik untuk mengasihi sesama saudaranya saja, tetapi tidak ditujukan kepada mereka yang di luar lingkup pergaulan keagamaan mereka. Bahkan orang yang bercampur darah dengan orang-orang kafir atau bangsa-bangsa lain, mereka dikeluarkan dari kriteria sesamanya. Orang Romawi, orang Samaria, orang Yunani, orang Syria bukanlah sesama mereka. Sementara dalam pendidikan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, sesama itu adalah semua orang, siapapun mereka, bahkan tidak dikecualikan orang yang memusuhi dan membenci murid-muridnya. Tuhan Yesus berfirman, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Seorang ahli Taurat yang lain bertanya kepada Yesus tentang hukum yang utama juga. Tetapi setelah Yesus menjelaskan isi hukum yang dimaksud, orang itu masih bertanya, "Siapakah sesamaku itu?" Pertanyaan ini terkesan cerdas, tetapi sekaligus mengungkap kepicikan berpikir mereka yang sesungguhnya. Mereka membatasi pengertian tentang sesama itu. Untuk membuka pikiran orang ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Hanya orang asing yang tidak disebut sesama inilah yang menjadi sesama bagi orang yang dirampok. Seorang imam yang melihat orang yang dirampok itu tidak peduli. Seorang Lewi pun demikian. Tetapi orang Samaria itulah yang menolong korban perampokan itu. Siapakah yang menjadi sesama dari korban perampokan itu? Tanya Yesus kepada ahli Taurat itu. Saudara-saudari terkasih, sungguh menyedihkan jawaban ahli Taurat tentang siapakah sesamaku. Katanya kepada Yesus, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. "Ada apa denganmu, teman? Mengapa engkau tidak berkata, 'Dia adalah seorang Samaria yang tidak termasuk sesama kami'?" Ada pengakuan yang ditimpuki keraguan akan keyakinannya selama ini. Mereka tidak menyadari bahwa tindakan kasih itu bukanlah monopoli orang Yahudi. Tindakan kasih itu bukanlah milik eksklusif mereka. Tetapi dengan jawaban itu, Tuhan Yesus memberikan perintah juga. Sabdanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Mengasihi Tuhan dan sesama manusia adalah hukum yang terutama dan tidak pernah disebutkan hanya untuk orang seagama.
seiman, sesuku, sebangsa, sewarna kulit. Cinta itu universal, tidak membeda-bedakan dan tidak mengucilkan. Tuhan itu baik kepada semua orang. Ia menurunkan hujan dan panas untuk semua orang. Kita pun harus seperti Tuhan, mengasihi siapa saja, bahkan yang memusuhi kita. Jangan memandang muka, harta, atau kekayaan. Cintailah sesamamu, saudaramu, istrimu, suamimu, bahkan musuhmu. Apa adanya, bukan ada apanya. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah mengasihi Tuhan dalam diri sesamaku dengan segenap hatiku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami telah diingatkan kembali akan tugas kami di dunia ini untuk mencintaimu dengan sungguh-sungguh dan mengasihi saudara kami dengan tidak pilih kasih. Bantulah kami menjalaninya berkat tuntunan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.